Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ahmad Turan dengan NIM 190100095. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur biomembran dan dinding sel. Yang pertama, struktur biomembran. Struktur yang menyusun biomembran yang pertama yaitu struktur lipid dilapis molekul fosfolipid. Lipid dilapis atau fosfolipid dilapis adalah lapisan membran bermuatan tipis yang terdiri dari dua lapisan molekul lipid. Lapis lipid ini mempunyai permukaan luar yang bersifat hidrofilik dan bagian dalam yang bersifat hidrofobik. Satu sisi permukaan hidrofilik menghadap ke daerah sitosolik atau menghadap ke sitoplasma, dan sisi yang lain menghadap ke permukaan ekstrasitosik, yaitu sisi yang menghadap ke luar sel. Kedua, sifat asimetris penyusun fosfolipid membran. Sifat asimetris membran dapat ditimbulkan oleh distribusi protein yang tidak teratur dalam membran. Asimetris bagian luar dengan bagian dalam disebabkan oleh lokasi eksternal karbohidrat yang terikat pada protein membran. Selain itu, berbagai enzim yang spesifik terletak di bagian luar atau dalam membran, seperti dalam mitokondria dan membran plasma. Pada fosfolipid juga ditemukan antara sisi luar dan dalam, yaitu asimetri melintang. Fosfolipid yang mengandung kolin, fosfatidilkolin, dan sphingomyelin terutama terletak pada lapisan molekuler sebelah luar. Aminofosfolipid, fosfatidiliserin, dan fosfatidilethanolamin secara istimewa terletak pada lapisan dalam. Molekul kolesterol pada membran dilapis. Hanya sedikit polar dan segmen polar terbatas pada gugus hidroksil pada ujung molekul. Efek utama kolesterol pada membran biologi adalah menjaga agar rantai hidrokarbon dari fosfolipid membran tidak saling merapat sehingga membran tetap cair pada temperatur rendah. Kolesterol juga meningkatkan fleksibilitas dan stabilitas mekanik membran. Selanjutnya itu komponen protein pada membran. Protein dalam membran merupakan kunci untuk fungsi membran secara keseluruhan. Protein berguna terutama dalam transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Setiap membran memiliki kandungan protein yang berbeda-beda. Protein bisa dalam bentuk perifer atau integral, dan jumlah protein berbeda pada setiap spesies dan bergantung pada fungsinya bagi spesies tersebut. Dan terdapat 4 kelompok protein, yaitu pertama protein periferal, yang kedua protein integral, yang ketiga protein transmembran, yang keempat protein yang berikatan dengan lipid. Protein periferal itu protein yang dapat ditemukan baik di dalam ataupun di luar permukaan membran yang membentuk ikatan non-kovalen dengan permukaan membran. Selanjutnya yang kedua itu protein integral. Protein integral dapat ditemukan di antara membran dan memiliki daerah hidrofobik yang menempel di antara membran serta daerah hidrofilik yang menonjol dari dua permukaan bilayar. Dan fungsi protein integral yaitu untuk memasukkan zat-zat yang ukurannya lebih besar. Yang ketiga yaitu protein transmembran. Protein ini terintegrasi pada lapisan lipid dan menembus dua lapisan lipid atau transmembran. Dan protein transmembran ini bersifat amfipatik, mempunyai sekuen helix protein hidrofobik, menembus lapisan lipida
dan untaian asam amino hidrofilik. Banyak diantaranya merupakan glikoprotein. Gugus gula pada sebelah luar sel disintetis di retikulum endoplasma dan gula dimodifikasi di badan Golgi. Yang keempat yaitu protein yang berikatan dengan lipid. Dapat ditemukan di luar membran lipid pada ekstraseluler atau sitoplasmik. Protein plasma memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, protein pembawa carrier senyawa yang melewati membran plasma. Yang kedua, menerima isyarat atau signal daripada hormonal. Yang ketiga, meneruskan isyarat tersebut ke bagian sel sendiri atau ke sel lainnya. Dan yang keempat yaitu sebagai pangkal peningkat komponen-komponen sitoskeleton dengan senyawa-senyawa ekstraseluler. Selanjutnya yaitu komponen karbohidrat pada membran. Karbohidrat pada membran plasma terikat pada protein atau lipida dalam bentuk glikopida dan glikoprotein. Glikoprotein atau glikopida merupakan kumpulan berbagai jenis unit-unit monosakarida yang berbeda seperti gula-gula sederhana, D-glukosa, D-galaktosa, D-manosa, L-fruktosa, L-arabinosa, D-silosa, dan sebagainya. Karbohidrat memegang peran penting dalam berbagai aktivitas sel, antara lain dalam sistem kekebalan dan karbohidrat pada membran plasma merupakan hasil sekresi sel dan tetap berasosiasi dengan membran membentuk glikokalix. Struktur dinding sel yaitu dinding sel primer, dinding sel sekunder, dinding sel tengah. Dinding sel primer ya terdiri dari selulosa, pektin, hemiselulosa, lemak, dan protein. Sedangkan pada dinding sekunder itu hanya terdapat selulosa dan lamela tengah yaitu kalsium pektat yang berbentuk seperti anyaman. Struktur dinding primer. Dinding sel primer baru terbentuk saat sel sudah mulai tumbuh sehingga strukturnya cenderung lebih tipis dan fleksibel. Dinding sel primer terletak di antara lamela tengah dan membran plasma. Bagian ini mengandung selulosa mikrofibril serta hemiselulosa dan pektin. Struktur dinding sekunder. Dinding sel sekunder adalah bagian lebih kaku dan kokoh. Lapisan inilah yang mendukung fungsi dinding sel sebagai penopang bagian tumbuhan lainnya. Lapisan sekunder ini terletak di antara dinding sel primer dan membran plasma. Tidak jarang lapisan primer juga membantu pembentukan lapisan sekunder saat sel tumbuhan sudah selesai bertumbuh. Dinding sel sekunder mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Lignin adalah sejenis polimer yang dapat memberikan sokongan tambahan untuk struktur tubuhan. Selanjutnya itu lamela tengah. Lamela tengah adalah bagian terluar dari dinding sel. Bagian ini berfungsi untuk menghubungkan sel atau perekat antara sel dengan sel lainnya. Karena itulah lapisan ini diberi nama lamela tengah karena berada di antara dua sel. Meski pada dinding sel bagian ini ada di paling luar. Lamela tengah bisa memperekat sel satu sama lain karena mengandung pektin saat pembentukan sel. Lamela tengah adalah lapisan yang terbentuk paling pertama. Selanjutnya struktur peptidoglikan pada bakteri gram negatif. Komponen utama dari dinding sel bakteri adalah peptidoglikan atau disebut juga dengan murein. Peptidoglikan merupakan polimer yang berukuran besar yang dihubungkan dengan ikatan kovalen. Peptidoglikan terdiri dari dua macam derivat polisakarida yakni N-acetil glukosamin dan N-acetil muramik acid serta asam amino seperti L-alanin, D-alanin, dan D-glutamik acid. Pada polimer
Peptidoglikan molekul N-acetil glukosamin bergantian dengan molekul N-acetil muramid acid yang saling berpaut saling membentuk glikan tetrapeptida. Glikan tetrapeptida ini melalui tetrapeptida, itu 4 asam amino. Dan untuk rantai panjang dari peptidoglikan ini disintetis secara berdampingan untuk membentuk suatu lembar yang melingkupi suatu sel. Rantai-rantai peptidoglikan tersebut dihubungkan secara menyilang oleh asam amino, sementara ikatan glikosida menghubungkan gula di dalam untaian glikan secara kovalen. Dinding sel bakteri gram negatif bisa terlihat seperti pada gambar. Selanjutnya struktur lipopolisakarida. Struktur peptidoglikan pada bakteri gram positif seperti pada gambar ini. Selanjutnya dinding sel bakteri. Selanjutnya interaksi metabolit sekunder dengan peptidoglikan bakteri gram positif dan negatif. Mekanisme kerja antibakteri dari masing-masing senyawa metabolisme sekunder berbeda-beda. Senyawa metabolit sekunder menghambat pertumbuhan bakteri dimulai dengan merusak dinding sel. Selanjutnya senyawa flavonoid dapat menembus peptidoglikan yang bersifat polar karena flavonoid juga bersifat polar, sedangkan di sisi lain senyawa fenol merusak dinding bakteri dengan memutuskan ikatan peptidoglikan. Menurut Robinson, mekanisme penghambatan bakteri adalah senyawa fenol juga diduga untuk mengganggu komponen penyusun peptidoglikan sel bakteri sehingga lapisan sel tidak terbentuk secara utuh. Selain itu, senyawa alkaloid bekerja dengan menghambat sintetis dengan sel. Selanjutnya, kestabilan pada dinding sel menyebabkan fungsi permeabilitas selektif, fungsi pengangkutan aktif, dan pengendalian susunan protein dari sel bakteri menjadi terganggu, sehingga menyebabkan sel bakteri menjadi kehilangan bentuk dan fisik. Gram negatif yang memiliki peptidoglikan tipis yakni 5-10%. Membran luar gram negatif terdiri atas 3 lapis yaitu lipopolisakarida, lipoprotein, dan fosfolipid. Terdapat porin yang terbentuk dari protein. Porin merupakan saluran yang dapat dilalui beberapa molekul. Beberapa faktor primer rusaknya dinding sel dimulai dari lipopolisakarida dan porin. Senyawa antibakteri bekerja dengan cara menembus lipopolisakarida. Molekul-molekul yang bersifat hidrofilik akan mudah melewati lipopolisakarida dibandingkan molekul hidrofobik. Mungkin hanya itu saja penjelasan saya mengenai struktur biomembran dan dinding sel. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.